Sementara itu, saudara, 32 orang korban meninggal dunia ditemukan akibat banjir bandang yang menerjang 6 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kini petugas gabungan melakukan pencarian di 3 titik. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan Jumat pagi melakukan pencarian di 3 titik. Cuaca cerah diharapkan dapat mendukung pencarian korban lainnya. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan telah menemukan sebanyak 32 korban meninggal dunia akibat banjir bandang setinggi 2 meter lebih sejak Senin malam di Luwu Utara. Hari ini tetap di 3 lokasi di Reka, Rada, dan Atambua ya. Atambua. Jadi secara detail itu sudah dipetakan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan tambahan target yang kita cari. Bisa ulangi, per hari ini Pak masih 32 ya Pak? Jadi untuk korban keseluruhan hasil operasi itu sampai hari ini masih 32 orang dalam kondisi MD meninggal dunia dan 16 orang dalam pencarian. Untuk mengetahui informasi perkembangan pencarian korban banjir bandang Luwu Utara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sudin Syamsuddin. Sudin, rencananya petugas kembali menyebar lokasi pencarian ke 3 titik. Apa saja skema pencarian korban banjir hari ini? Ya baik, saudara, saat ini tim SAR masih melakukan pencarian di 3 titik. Dari 100 lebih relawan yang bergabung dalam tim SAR ini, mereka menyisir 3 desa yang ada di Kecamatan Masamba dan Bayebunta. Ada 2 kecamatan yaitu Masamba dan Bayebunta yang menjadi fokus pencarian petugas hari ini. Sebenarnya apa sih kendala yang ditemui petugas dalam pencarian ini di 2 kecamatan itu, Sudin? Ya, sampai saat ini lumpur yang tinggi masih menjadi kendala para tim SAR ini. Namun kabar baik yang hari ini kami informasi dapatkan bahwa mulai dari pagi hari hingga menjelang siang ini hujan belum juga turun hingga mengakibatkan proses pencarian cukup berjalan dengan lancar hari ini. Cuaca yang cerah membantu proses pencarian, namun lumpur masih menjadi kendala. Apa saja upayanya untuk membuka akses menuju Kecamatan Masamba dan juga Bayebunta? Nah baik, mulai kemarin sore akses jalan yang sempat memutus jalan Trans Sulawesi penghubung antara Kecamatan Masamba dan Bayebunta itu sudah bisa ditembus oleh jalan, namun pihak pemerintah daerah masih melarang kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Nah, sampai saat ini keluhan juga dikeluhkan oleh para pengungsi yang berada di perbukitan Desa Meli. Mereka masih mengharap bantuan sejumlah pengungsi. Beberapa titik itu masih belum juga mendapatkan bantuan. Dan informasi terakhir kami dapatkan dari Bapak Wakil Bupati Palopo yang biasa dikenal MTR itu, beliau akan menyisir sejumlah posko-posko pengungsian darurat yang belum mendapatkan sama sekali bantuan dari relawan-relawan itu. Masih banyak titik pengungsian yang belum tersalurkan bantuan dan kabarnya mulai banyak juga pengungsi yang terserang penyakit. Bagaimana kondisinya saat ini? Sampai saat ini ada tercatat 40 lebih korban pengungsian yang terserang penyakit seperti batuk, pilek, demam. Namun protokol kesehatan masih tetap dilaksanakan hanya sebatas di posko kesehatan di Desa Rada. Sudin, yang penting juga untuk diketahui adalah distribusi bantuan agar bantuan ini bisa sampai efektif ke titik pengungsian yang masih susah aksesnya begitu. Apa yang dilakukan Pemda setempat untuk membuka akses tersebut agar bantuan bisa sampai ke titik pengungsian? Ya, untuk saat ini beberapa titik-titik pengungsian masih belum terjangkau. Mungkin karena kesibukan Pemda pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini dalam pencarian dan dalam membuka akses jalan dari yang terputus yang menimbun badan jalan lumpur setinggi 2 hingga 3 meter. Namun Bapak Wakil Bupati Luwu ini ke Luwu Timur ini, Luwu Utara ini akan menyisir posko-posko
di mana mereka mendapatkan informasi masih banyak para pengungsi yang belum sama sekali mendapatkan bantuan. Nah, tadi malam kami sempat juga berada di pengungsian Desa Melis. Sebelum kami turun ke mobil itu, beberapa pengungsi bahkan mengetuk-ngetuk mobil kami, meminta beras. Bang, ada beras tidak? Itu menandakan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dari pantauan Anda, apa sih sebenarnya yang menyebabkan, artinya gini, Anda sebagai wartawan bisa aksesnya bisa sampai ke pengungsian itu dan warga bisa sampai meminta bantuan kepada wartawan. Tapi apa penyebabnya bantuan itu belum sampai ke titik pengungsian yang Anda hampiri? Ya, dari posko-posko bantuan yang diberikan para relawan dan para dermawan itu saya lihat sejumlah posko masih bantuan masih menumpuk. Mungkin karena kesibukan para posko itu dalam menerima bantuan dari luar, mungkin sempat mengabaikan mereka yang masih berada di pengungsian utama yang daerah ketinggian yang cukup jauh dari posko. Oke, jadi catatannya adalah distribusi bantuan yang kini harus kembali difokuskan untuk mendistribusikan bantuan kepada pengungsi yang saat ini sudah mulai sakit. Terima kasih Sudin Syamsuddin melaporkan langsung dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan.